Ya basicnya itu saya dari teknik pertambangan mas, teknik geologi tambang. Jadi jauh dari tanaman. Awalnya hanya dari teras rumah. Jadi dari teras rumah tidak terlalu banyak. Nah, kemudian semakin banyak. Kemudian saya ada tanah kosong samping rumah ini saya buatlah greenhouse gitu. Atau kalau di aglo disebut kandang atau kebun gitu. Ternyata hobi yang menghasilkan gitu. Ternyata kok dari hobi ini menghasilkan. Biasanya kan hobi ngabisin duit tuh. Biasanya ternyata di Aglo 5 kalau kita ngerawatnya dengan baik, selain kesenangan, selain hobi, bisa menghasilkan uang lah ya, menghasilkan uang yang bisa untuk apa saja. Waktu saya mulai ini kan harga nggak tinggi, jadi harga yang masih standar aja Aglonema. Jadi bukan karena harganya tinggi kita senang, tapi memang karena kita senang dengan keindahan Aglonema. Nama saya Stefanus Muscawanto, tapi biasa dipanggil Muscap. Saya penghobi Aglonema. Jadi penghobi Aglonema, salah satu hobi saya merawat dan memperbanyak Aglonema. Alamatnya ini di Maguwarjo, tempatnya sih Kopenrejo, tapi anunya Maguwarjo, Jogja, Sleman. Itu tepatnya di samping Hotel Sheraton Jalan Solo. Kalau awalnya itu senang segala macam tanaman. Nah, kebetulan saya mengisi rumah itu saya membeli beberapa macam tanaman, ada pilo, ada anthurium, dan salah satunya Aglonema. Nah, setelah ketemu Aglonema itu kok variasinya itu banyak sekali, jadi variasinya banyak sekali, nggak ada habis-habisnya rasanya itu. Jadi saya seneng ngumpulin terus gitu, dan senengnya di Aglonema itu kita nikmatin daunnya itu loh, keindahan daunnya. Jadi tidak usah menunggu keluar bunganya. Jadi sewaktu-waktu, setiap saat kita bisa menikmati keindahan daun dari Aglonema. Nah, awalnya dari situ saya senang Aglonema. Saya lama di pertambangan mas, jadi saya di tambang batu bara. Saya lama di tambang batu bara, lalu terus saya ada juga bisnis di konstruksi. Nah, kalau Aglonema itu lebih ke hobi mas, jadi hobi. Jadi kalau saya pas di rumah nggak ke project, nah saya senangnya menikmati Aglonema, ngerawat Aglonema ini. Nah terus karena semakin banyak, lalu ya saya perbanyak aja, jadi perbanyak dari hobi ini, kemudian menjadi satu kebun beginilah. Tapi awalnya hanya dari teras rumah, jadi dari teras rumah tidak terlalu banyak. Nah, kemudian semakin banyak, kemudian saya ada tanah kosong samping rumah ini saya buatlah greenhouse gitu. Atau kalau di aglo disebut kandang atau kebun gitu. Kalau media standar aja sih ya, jadi ya yang teman-teman pakai juga sama. Jadi campuran antara sekam fermentasi, kemudian ada sekam bakar, ada kokopit, ada andam, ada pasir malang, nah, di mix lah. Nah itu umum lah, udah yang kalau pencinta Aglonema, penghobi Aglonema pasti sudah memakai itu. Kalau jenisnya itu, aduh mungkin banyak ya, ada yang Greg hybrid, ada juga yang Thailand hybrid gitu. Jadi tapi kalau jenisnya berapa saya sih lupa, sudah lupa. Cuman dulu sempat menghitung itu di 300-an ID lah waktu itu loh, 3 tahun yang lalu. Nah kemudian nambah udah nggak hitung lagi. Cuman kalau saya memang senangnya Greg hybrid ya, yang saya banyak itu Greg hybrid. Lebih ke batik-batik gitu, yang motif-motif batik itu saya lebih seneng. Karena apalagi yang rare-rare itu saya lebih seneng. Kalau jenis-jenis aglonya, tapi Thailand hybrid juga ada juga yang bagus-bagus kayak Marsa, Jani, Asri Putih, terus apa namanya Rainbow, banyak lagi lah. Thailand hybrid juga banyak juga ya. Kalau perawatan saya biasanya itu rutin mas, jadi siram itu seminggu 2 kali, itu setiap hari Senin dan Kamis. Lalu kemudian hari Selasa, jadi ada jadwalnya, saya buat jadwal ditempel gitu. Nah, Senin Kamis itu siram kocor. Kemudian kalau hari Selasa itu saya
semprot gromor, jadi pupuk daun. Terus kalau hari Rabu itu saya semprot baktosin. Kemudian hari Jumat itu karena kami siram kocor, hari Jumat itu semprot B1. Nah, kemudian nanti hari Sabtu saya insektisida. Nah, yang baktosin itu nanti 2 minggu sekali, gentiannya sama antrakol, sama apa namanya antifungi lah, anti jamur antrakol. Kalau yang baktosin tadi kan anti bakteri, antivirus ya. Nah, itu seling-seling seminggu sekali gitu. Jadi perawatan rutin. Nah, itu menurut saya perawatannya harus rutin, kontinu kalau di aglonema. Nah, kalau dari aglonema ini kan saya awalnya hobi ya, dari hobi. Kalau sebenarnya hasilnya itu seneng Mas ya. Sebenarnya yang pertama adalah seneng, saya dapatkan seneng gitu dari aglonema itu, senengan aja. Awalnya tidak berpikiran itu untuk usaha awalnya, jadi saya tidak berpikiran untuk usaha, ya hanya mengumpulkan seneng aja. Nah, tetapi kok punya satu ID itu lebih dari satu, dia beranak, anak samping, anak 2, anak 3, itu kan kita jadi lebih dari satu. Nah, mau diapakan ini? Akhirnya dijual. Nah, terus kemudian saya juga bisa perbanyak dengan stek ya, atau dipotong ya, dibonggoli atau dipotong. Jadi kan semakin cepat lagi banyaknya. Nah, itu kalau nggak dijual kan jadi penuh nih kandangnya, kebunnya padahal terbatas. Nah, akhirnya saya ya itu jual. Nah, dari jual-jual itu ya selain dapat kesenangan tadi ya, kalau saya apa ya, karena saya dari hobi, saya larikan ke hobi juga. Ke hobi juga, hasilnya ya ada salah satunya saya seneng sport, jadi saya belikan sport car lah Mas. Jadi kalau dari hobi ke hobi lagi gitu. Jadi memang ini murni hobi. Ya kalau ternyata hobi yang menghasilkan gitu. Ternyata kok dari hobi ini menghasilkan. Biasanya kan hobi ngabisin duit tuh. Biasanya ternyata di aglonema kalau kita ngerawatnya dengan baik, selain kesenangan, selain hobi, bisa menghasilkan apa namanya, uang lah ya, menghasilkan uang yang bisa untuk apa saja. Kalau di aglonema ini sebenarnya awalnya sama lah, penghobi aglonema itu awalnya pasti sama, mengalami kesulitan merawat. Jadi ngerawat aglonema, awal saya beli itu Red Anjamani sama Suksom. Red Anjamani, Suksom merah bagus itu langsung saya ganti dengan apa namanya, pot yang besar, terus kasih media yang ada pupuk kandangnya biar cepat gede, biar cepat ini. Nggak taunya malah 1 bulan mati, rontok. Nah, kenapa ini kok malah mati? Beli lagi, begitu lagi. Akhirnya kan belajar. Akhirnya saya cari di YouTube waktu itu belum banyak lah ya. Akhirnya saya ke teman-teman yang penghobi aglonema, saya tanya-tanya, oh ternyata keliru. Jadi di awal apa namanya, hobi itu banyak yang keliru lah. Mungkin teman-teman juga yang penghobi banyak yang keliru seperti itu. Persepsinya aglo beda dengan tanaman yang lainnya, tanaman hias yang lain. Nah, kalau aglo itu justru pot itu mengikuti tanamannya, akarnya. Kalau dia masih kecil ya potnya harus kecil gitu. Dan medianya juga kalau sebisa mungkin jangan pakai pupuk kandang, karena kalau pupuk kandang itu sifatnya panas. Sedangkan akar dari aglonema itu kan dia tidak kuat ya, akar yang putih, jadi akar berair, jadi gampang blonyok lah, kalau kena panas blonyok. Nah, jadi sebisa mungkin menghindari dari media-media yang panas. Nah, ya, jangan pakai pupuk kandang, pakai pupuk slow release saja. Nah, kalau pot itu mengikuti, jadi kalau dia masih kecil, potnya kecil. Nanti dia umur remaja ya potnya dinaikkan, jadi mengikuti. Nanti kalau sudah dewasa baru potnya agak gede. Nah, kesalahannya adalah aglonya masih kecil, kasih pot yang besar, akhirnya malah medianya terlalu basah, nantinya susah kering. Nah, kalau sudah terlalu basah, susah kering, akarnya mudah busuk, karena di media basah tadi itu sebenarnya mudah bakteri dan jamur itu hidup di situ. Nah, itu yang membuat akar-akar itu busuk. Nah, itu kalau menurut saya awalnya, tapi setelah belajar bisa lah sebenarnya aglonema. Kalau sudah bisa tidak sulit juga. Ya basicnya itu saya dari teknik pertambangan Mas, teknik geologi tambang, jadi jauh dari tanaman, jauh. Tapi memang dari kecil saya senangnya tanaman. Nah, saya lama di Kalimantan, kerja proyek di Kalimantan itu ya ngumpulin tanaman, waktu itu anggrek gitu.
seneng, jadi tanaman itu seneng aja. Nah terus kembali ke Jogja ini akhirnya seneng dengan aglonema. Nah akhirnya malah jadi kebun aglonema, sekarang ada kebun aglonema. Kalau untuk petani atau penghobi aglonema ya, kalau menurut saya tetaplah mencintai aglonema, karena gimana ya, kita kalau udah seneng dengan tanaman, seneng dengan aglonema itu sebenarnya tidak musiman Mas, jangan musiman. Jadi ya harga mau tinggi rendah namanya kita seneng ya. Waktu saya mulai ini kan harga nggak tinggi, jadi harga yang masih standar aja aglonema. Jadi bukan karena harganya tinggi kita senang, tapi memang karena kita senang dengan keindahan aglonema. Nah kalau udah senang, para penghobi ini senang rawat, nanti aglo akan memberikan efek balik lah yang baik juga. Kalau rawatannya bagus pasti anaknya nanti juga akan bagus banyak. Kalau anaknya bagus bisa dijual dan dia bisa menghasilkan. Tapi kalau buat penghobi tetap semangat. Kalau misalnya ada lonyot, ada mati, harus belajar lagi apa yang membuat itu lonyot sama mati. Jangan kapok dengan melihara aglonema, karena kalau kita sudah senang dengan aglonema dan bisa merawat aglonema, pasti aglonema akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Selain keindahannya, secara finansial juga mungkin nantinya akan memberikan feedback ke kita. Terus buat yang tani aglonema, semangat bertani, jangan lihat harga, karena secara data ya, Indonesia itu tiap bulan masih mengimpor 500.000 pot aglonema. Artinya peluangnya untuk kita swasembada aglonema itu cukup besar. Nah, kenapa masih mengimpor sebanyak itu? Karena petani kita, petani aglonema kita belum bisa mencukupi kebutuhan pasar di Indonesia. Nah, anggap aja lah misalnya satu potnya 100.000, kalau kali 500.000 itu kan sudah 50 miliar per bulan. Kalau itu dibagi dengan untuk petani-petani kita yang bisa mensuplai itu kan, apakah langkah enggak istilahnya memberikan kemakmuran, kesejahteraan buat petani-petani kita. Jadi jangan lihat harganya, karena aglonema sejak dulu waktu ya saya memulai aglonema beberapa tahun yang lalu, masih harganya itu masih belum tinggi begitu, juga laris gitu loh, tetap banyak, peminatnya banyak. Jadi dan impornya masih banyak juga. Jadi jangan khawatir, karena ini sudah selesai pandemi, terus biasanya kan takut ini, oh aglo akan anjlok lagi, turun lagi. Menurut saya penghobi aglonema dari dulu tetap banyak. Jadi potensi aglonema masih cukup besar. Jadi tetap semangat menghobi aglonema dan bertani aglonema. Kalau istilahnya mau pemesan atau mencari yang kebetulan saya ada, jenis-jenis yang saya ada itu, saya jualnya lewat YouTube Mas, atau lewat Instagram. Nah kalau di WA bisa di WA di 081 31 88 55 335. Nah lalu kalau di IG MW Garden YK, MW Garden YK.